Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 1671. Bodhisattva menjalankan ikrar sebagai Maha Guru Dharma. Orang-orang yang menjalankan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya dari jalan Bodhisattva hendaknya meyakini dan menerima sutra yang dibabarkan oleh Tathagata, setulus hati membaca dan melafalkannya, mencari maknanya menakjubkan yang mendalam dan sesungguhnya, serta menafsirkan makna sesuai teks, sehingga dapat membina diri hingga memperoleh buah kebodian. Buddha mendapatkan kesadaran akan jalan dan memahami prinsip kebenaran dari seluruh alam semesta, bersungguh hati untuk memahami kata-kata ini dan makna yang terkandung di dalamnya. Mempraktikkan dan menegakkan jalan Bodhisattva adalah ikrar yang dimiliki kita semua. Sebagai seorang bodhisattva, pelatihan diri yang harus kita terapkan adalah 6 paramita dengan puluhan ribu praktiknya. Ini adalah tekad yang kita bangkitkan dan ikrar yang kita bangun. Sang Buddha telah dengan jelas memberitahu kita dalam sutra bahwa beliau datang ke dunia ini untuk satu tujuan utama. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kita ajaran bodhisattva. Saat saya mengajarkan ajaran bodhisattva, setiap orang telah dengan tekun dan bersemangat untuk waktu yang lama. Kita telah dengan penuh bersungguh hati dan dengan sabar mendengarkan. Sementara pada saat yang sama juga memohon dharma dan berusaha untuk mempraktekannya dalam tindakan nyata. Jika kita ingin terus-menerus mempraktekannya dalam tindakan nyata, kita harus merenungkan diri kita sendiri. Apakah saya menggunakan dharma yang saya hari ini dengar dan menerapkannya saat saya pergi ke tengah-tengah orang? Sudahkah saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saya? Saat kita mempelajari ajaran Buddha, penting bagi kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan, kita harus sungguh-sungguh merenungkannya. Setelah merenungkannya, kita harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Kita harus mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Kita harus selalu menyelaraskan tindakan kita dengan dharma yang telah kita dengar. Inilah pola pikir yang harus kita miliki ketika kita melakukan pelatihan diri. Kita harus mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikannya bersamaan dengan masuk ke tengah orang banyak. Masuk ke tengah orang banyak bukan berarti satu orang dapat melakukan apapun untuk orang banyak, tetapi seseorang yang dapat menyebarkan, menghimbau, dan merekrut orang yang bertekad sama dengan kita. Ini dinamakan bergotong royong. 3 orang atau lebih disebut kerumunan. Gabungan kerumunan membentuk sebuah kota. Seperti yang kita sering katakan bergotong royong, bila 3 atau lebih tenaga dijumlahkan, ini dinamakan bergotong royong. Sebelum bergotong royong, kita harus saling mengasihi, memupuk semangat keharmonisan dan saling mengasihi dengan orang-orang. Saling mengasihi berarti harus harmonis. Setiap orang saling mengasihi dan harmonis. Bukannya itu artinya bersatu hati? Bersatu hati apa? Bersatu hati Buddha. Ini disebut selaras dengan pengetahuan dan pandangan Buddha. Apakah kita telah melakukan seperti ini dalam keseharian? Ini yang harus selalu kita renungkan. Orang-orang yang menjalankan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya dari jalan Bodhisattva, kita harus renungkan baik-baik. Satu kata yang sederhana telah berhubungan erat dengan fokus pelatihan diri kita. Semoga semua yang bersungguh hati merenungkannya, kita bisa seperti ini. Pikiran kita tidak bisa membiarkan sedetik pun berlalu begitu saja. Harus bergantung pada kepercayaan diri. Sutra yang dibabarkan oleh Tathagata, kita harus meyakini dan menerimanya. Lagi pula apa yang dibabarkan Sang Buddha, kita harus mempercayainya. Sutra-sutra yang tercatat dalam Sutra Dharma, kita harus sangat menghormatinya. Bukan hanya sekedar kata-katanya, bukan hanya sekedar membaca saja. Sutra adalah untuk kita membacanya. Kita juga harus melafalnya. Membaca artinya melihat kata-kata dengan mata. Melafal artinya bahkan terlepas dari kata-kata. Kita masih dapat mengingatnya di dalam pikiran kita. Selain mengingatnya di dalam pikiran, masih harus sepakat dengan kata-katanya. Bertanya apa maksudnya sebenarnya dari kata-kata ini. Kita harus meyakini dan menerima secara mendalam. Untuk memahami sutra yang diajarkan Tathagata, dilihat dari kata-kata di sutra, terlihat sederhana. Kita hanya membaca beberapa kalimat saja sudah selesai. Dengan beberapa kalimat pendek ini, tidak dapat kita selesaikan seumur hidup kita.
Untuk saya hanya 6 kata saja, membutuhkan seumur hidup, puluhan tahun, lebih dari setengah abad, saya masih belum menyelesaikannya. Sekarang, masih saja tidak sempat. Hal yang belum diselesaikan lebih banyak dari hal yang telah dilakukan. Sehingga kita harus sangat berhati-hati, meyakini, menerima, dan mempraktikannya. Ini sangat penting. Oleh karena itu, hendaknya meyakini dan menerima sutra yang dibabarkan oleh Tathagata. Yang lebih kita butuhkan adalah ketulusan. Setulus hati membaca dan melafalkannya. Kita harus dengan hati yang tulus. Ketika kita membaca sutra, setiap kalimat diserap ke dalam batin kita. Bukan karena waktunya tiba, kita hanya sekedar membacanya saja. Kita harus mengukirnya di dalam hati kita. Ketika mata kita meninggalkan naskah sutra, kita masih bisa mengingat dengan cermat, sangat cermat, mengingat naskah sutra ini. Penjelasan dari bagian sutra ini maknanya menakjubkan yang mendalam dan sesungguhnya. Ini sangatlah penting. Mendengar sutra bukan berarti saya menunjukkan ketulusan saja. Maka ketika kamu mengajarkan sutra, saya mendengarnya di sini setiap hari. Bukan hanya demikian saja, kita harus membaca dan melafalkan dengan ketulusan hati, serta mencari maknanya, menakjubkan yang mendalam dan sesungguhnya. Ke dalam melatih ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Dengan ketulusan kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan kebenaran kita berikrar untuk menghapus segala kerisauan batin. Dengan keyakinan kita berikrar untuk mempelajari segala pintu dharma. Dengan kesungguhan kita berikrar untuk mencapai jalan kebudaan. Kita semua seperti ini sebagai insan ceci. Master menginginkan kita semua melatih ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Mulai dari batin kita sendiri. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik terhadap orang, masalah, maupun benda-benda. Kita harus tulus. Dengan ketulusan kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Saat kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk berasal dari satu kata di dalam batin, yaitu ketulusan. Membantu orang harus dengan ketulusan. Terlebih lagi, Buddha mengajarkan kita untuk terjun ke tengah masyarakat dan menyelamatkan semua makhluk. Inilah yang disebut ketulusan. Selain itu, kita juga harus dengan kebenaran kita berikrar untuk menghapus segala kerisauan batin. Kita ingin menyelamatkan semua makhluk adalah dengan hati yang tulus. Namun saat kerisauan dan ketidaktahuan muncul, batin kita menjadi tidak tenang, maju mundur tanpa arah yang pasti. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras melenyapkan kerisauan. Untuk melenyapkan segala kerisauan dan ketidaktahuan perlu memiliki kebenaran. Dengan memiliki kebenaran, kita bisa menuju arah yang benar, tanpa prasangka atau penyimpangan. Selain itu, kita juga harus dengan keyakinan kita berikrar untuk mempelajari segala pintu dharma. Saya berikrar untuk mempelajari dharma Buddha yang tiada batas. Dharma Buddha yang sesungguhnya adalah tiada batas. Sederhana dalam beberapa kata saja, namun makna yang terkandung dalamnya sangatlah luas, sangatlah dalam. Jalan kebudaan sangatlah panjang. Mempelajari ajaran Buddha adalah proses dari kehidupan ke kehidupan, sehingga kita harus mendirikan ikrar agung. Harus dengan hati tulus, hati benar, dan hati penuh keyakinan dalam memohon jalan kebudaan. Kita harus menggunakan hati yang penuh kesungguhan dan kejujuran. Dengan kesungguhan kita berikrar untuk mencapai jalan kebudaan. Dalam memohon Dharma Buddha haruslah mendirikan ikrar agung, sehingga ke dalam melatih 4 ikrar agung. 4 ikrar agung tersebut haruslah bersumber dari ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Jika kita tidak memiliki ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan, maka ikrar agung ini mustahil untuk diterapkan dalam tindakan nyata. Sehingga kita harus dengan tulus membaca, melafalkan, dan berupaya agar giat bersemangat. Menafsirkan makna sesuai teks, memahami esensi makna menakjubkan dalam teks naskah. Ketika membaca, melihat, mendengarkan sutra, kita harus menafsirkan makna sesuai teks. Kebenaran yang terkandung di dalamnya sangat dalam dan menakjubkan. Dengan dapat memahaminya, barulah dapat membina diri hingga memperoleh buah kebodian. Jika kita tidak memahami makna yang terdapat di dalamnya, bagaimana mungkin dapat membina diri hingga memperoleh buah kebodian? Jika makna di dalamnya sudah jelas, barulah bisa dikatakan memiliki arah yang pasti. Kita sudah bisa memastikan arah kita, barulah dapat melangkah menuju jalan kebodian yang lurus. Inilah yang disebut dengan buah kebodian. Jadi Buddha mendapatkan kesadaran akan jalan.
adalah memahami prinsip kebenaran dari seluruh alam semesta. Pencerahan Buddha sebenarnya telah memahami segala kebenaran di alam semesta, dan inilah yang perlu kita pelajari. Bukan tahayul, bukan memohon untuk diberkati, yaitu memohon untuk mendapatkan nilai kebenaran dari pencerahan Buddha. Kebenaran pencerahan Buddha mencakup sebuah kebenaran di alam semesta. Maka dari itu, para bodhisattva, kita belajar Dharma. Master menekankan kepada semua orang, itulah jalan yang mempelajari pencerahan Buddha. Jalan untuk mempelajari pencerahan Buddha adalah kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta. Kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta ini tidak jauh dari kita, di sekitar pelatihan diri kita, dari sekitar tubuh kita. Kita harus mulai melakukan, kita memperlakukan orang lain dengan prinsip. Ini di kehidupan sehari-hari kita, yang jauh sampai ke ujung bumi, yang dekat kembali ke tempat kita berpijak. Diharapkan semua orang lebih bersungguh hati memahaminya. Naskah sutra sebelumnya berkata seperti ini, ketika seluruh kelompok biku dan bikuni membaca dan melafalkan sutra atau membabarkan kepada orang lain, guru Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita harus bersungguh hati, baik para bodhisattva yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, maupun mereka yang berikrar mempelajari jalan bodhisattva. Kita harus bersungguh hati membaca dan melafalkan sutra. Membaca dan melafalkan sutra harus dilakukan dengan serius. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat kita membaca dan melafalkan, kita harus menafsirkan makna sesuai teks, mendalami makna yang terkandung di dalamnya, dan memahami niat serta jalan hati Buddha. Oleh karena itu kita membaca dan melafalkan dengan cara ini, kemudian bertekad. Tekad itu adalah untuk masuk ke tengah-tengah masyarakat, mengajak dan membimbing mereka demi menyelamatkan dan membebaskan para makhluk. Inilah tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh kita semua. Ini adalah membabarkannya pada orang lain. Setelah mendengarkan ajaran, kita semua harus segera membangkitkan tekad, mempraktikannya dengan tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat, dan mengajak semua orang untuk bersama-sama bersumbangsi. Bersumbangsi adalah ladang pelatihan bodhisattva. Bagaimana dengan para guru Dharma? Adalah mereka yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, dengan sepenuh hati berfokus pada jalan Dharma, mendengarkan Dharma, melafalkan Dharma, dan membaca sutra, serta memiliki tekad untuk membimbing dan mengajarkan para makhluk. Maka para guru Dharma ini tinggal di sini, di mana selama 2 atau 3 hari terakhir saya terus menjelaskan kepada semua orang. Batin kita sendiri adalah tempat praktik Dharma. Ketika kita terus membaca dan mendengar dan melafalkan sutra, setiap kata meresap ke dalam batin kita, tidak peduli kemana kita pergi, atau apapun yang kita lakukan. Dalam setiap kata tindakan yang kita semuanya menjadi tempat praktik kita. Karena dalam batin kita terdapat Dharma. Inilah yang dinamakan guru Dharma yang berdiam di sini. Asalkan kita mempunyai Dharma di dalam hati kita, membawanya kemana saja, ladang pelatihan ada di mana-mana. Maka ini disebut guru Dharma yang berdiam di sini. Semuanya hendaknya menyimak, tidak peduli apakah sedang bekerja, kemanapun pergi. Ladang pelatihan kita akan mengikuti kemanapun kita pergi. Ini artinya saat sedang melatih diri, berinteraksi dengan orang-orang, mengajarkan Dharma kepada orang lain, semuanya adalah ladang pelatihan kita. Oleh karena itu, jika kita dapat berada dalam keadaan pikiran dan tubuh dalam Dharma, kita akan mendengar semua suara di dunia. Kita dapat memahami dengan baik suara-suara buruk, suara-suara kebencian, bentuk kerisauan. Suara-suara yang baik adalah bentuk-bentuk yang indah. Hati kita harus mengintegrasikannya. Buanglah keburukan dan tinggalkan kebaikan. Keburukan dikeluarkan dari hati kita, hanya kebaikan yang ditinggalkan. Ini disebut belajar ajaran Buddha, juga disebut menyebarkan Dharma. Ini haruslah bersungguh hati. Selanjutnya naskah sutra berkata demikian. Selanjutnya ada para bodhisattva yang membaca atau melafalkan ajaran dari sutra, membabarkannya pada orang lain, menyusun dan menjelaskan maknanya. Semua suara seperti ini dapat didengarnya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bagian sutra ini mengatakan, bodhisattva demi para makhluk menjelaskan makna yang terkandung dalam berbagai ajaran dan prinsip. Ini adalah menjelaskan segala makna Dharma
Mereka mengajarkan prinsip kebenaran dan menjelaskan artinya, menyusun dan menulis makna secara umum untuk menerangkannya secara jelas. Ini adalah setelah kita mendengarnya, kita mampu mengajarkan dan menjelaskannya kepada semua orang. Jika tidak ada orang yang bisa kita ajarkan, kita harus bersungguh hati mencatat kesan batin yang kita dapatkan. Kesan batin yang kita peroleh dari mendengarkan, mungkin dari bagian-bagian untuk berbagi poin-poin penting dengan orang lain, atau kita bisa menghubungkan seluruh bagiannya dengan menganalisis maknanya dan lalu menuliskan pikiran kita dari bagian sutra. Setelah membaca dan mendengarkan, kita mendapatkan kesan batin. Pemikiran kita kemudian dapat disusun dengan diterbitkan sebagai sebuah buku. Bodhisattva menjelaskan segala makna dharma bagi para makhluk, menyusun dan menulis makna secara umum untuk menerangkannya secara jelas, tidak membeda-bedakan jenis makhluk, akan tetapi membangkitkan tekad luhur untuk memberikan manfaat bagi semuanya. 4 golongan murid Buddha semuanya boleh dinamakan sebagai bodhisattva, makhluk yang sudah tercerahkan. Bila mana dengan hati penuh hormat membaca dan melakukan sutra, menegakkan dharma, dapat membabarkannya pada orang lain, menyusun makna pokoknya, serta menjelaskan pengetahuan dan pandangan dalam Sutra Pitaka. Dengan kesan batin kita, semua kesan batin yang kita pahami ditulis kembali, ataupun bisa berupa penggalan. Yang dipahami hari ini adalah demikian sederhana. Mengingatkan diri sendiri juga bisa berbagi ke semua orang. Seperti anak muda ini, Li Renfu. Dia setiap hari ada mendengar. Dia setiap hari juga merilis lagunya. Setiap hari bisa dengan satu paragraf kesan batin. Ini adalah ada janji dengan master. Berharap dia benar-benar ada tekad hati. Terus demikian. Mungkin saja di masa depan, sutra teratai di masa depan selain pendarasan setiap huruf, juga bisa baik-baik mendengar pendarasan kesan batin. Bisa juga demikian. Singkat kata, harus bersungguh hati. Kamu menggunakan upaya apa berbagi kisah dengan orang lain, dengan menyanyi, dengan melafalkan, dengan membaca, dengan menyanyi. Dengan semua cara ini kita bisa berbagi kesan batin dengan yang lain. Satu persatu bagian membuat orang bisa teringat, mudah ingat, mudah dibaca. Ini semua ada di tulisan ini, yang panjang menjadi buku. Ini adalah mendeskripsikan baik-baik disusun kembali. Baik-baik kreativitas diri juga bisa menjadi buku. Menjelaskannya dengan jelas, tidak membeda-bedakan jenis makhluk. Ketulusan ini dengan tulus membimbing para makhluk. Dengan tulus membimbing para makhluk bukan hanya terhadap umat manusia. Harus bagaimana menyebarluaskan bahwa semua orang menyayangi segala makhluk, melindungi semua makhluk. Bukan hanya memelihara hewan peliharaan saja. Bukan hanya hewan peliharaan harus melindungi semua makhluk. Segala makhluk hidup harus kita cintai. Bukan hanya peliharaan saja. Orang-orang masa kini memelihara hewan peliharaan hingga terobsesi, demikian juga tidak benar. Segala makhluk manusia harus mengasihi semuanya. Mengasihi, kita harus melindunginya, mendukungnya, maka juga peduli padanya. Kita tidak boleh membiarkan manusia membantai mereka. Saat ini terus menghimbau harus bervegetarian, tidak membunuh. Hanya dengan tidak membunuh dapat menolong bumi ini. Dimulai dari kalimat yang sederhana, karena saat ini kondisi iklim tidak normal, perubahan yang ekstrim, lokasi bencana sangatlah banyak. Maka dimulai dari ilmuwan yang telah menghimbau harus dapat menyeimbangkan iklim, hanya melalui pola hidup manusia, pola hidup dan makanan yang dikonsumsi, yaitu dengan bervegetarian. Ini adalah satu-satunya cara untuk menolong dunia. Maka kita harus bersungguh hati, membangkitkan tekad luhur, untuk memberikan manfaat bagi semuanya. Ini sangatlah penting. Maka harus masuk ke tengah kerumunan orang banyak dengan hati yang tulus, membimbing semua makhluk, mengasihi segala makhluk hidup. Maka menghargai dan mencintai kehidupan adalah arah dan tujuan kita. 4 golongan dari murid Buddha semuanya boleh dinamakan sebagai bodhisattva, makhluk yang telah tercerahkan. 4 golongan yang dimaksud adalah biku, bikuni, upasaka, upasika. Monastik 2 golongan, rumah tangga 2 golongan. Mendengar sutra teratai harusnya semuanya harus belajar, mempelajari makhluk yang telah tercerahkan, yaitu harus belajar tekad luhur, membangkitkan tekad luhur. Hati harus dibuka,
memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, mencintai semua makhluk di dunia ini. Ini dinamakan makhluk yang sudah tercerahkan. Jadi orang yang membangkitkan tekad luhur dan bersedia untuk mempelajari ajaran makhluk yang sudah tercerahkan. Ini adalah ajaran Bodhisattva, yaitu bila mana dengan hati penuh hormat membaca dan melafalkan sutra, menegakkan dharma. Ada yang demikian membangkitkan tekad luhur. Jika datang membaca sutra, dengan sendirinya hati Anda akan dengan penuh hormat, bukan dengan perlakuan, waktu sudah tiba, maka aku akan pergi. Seperti ini, bukan hanya seperti ini. Namun, dari hati yang dalam mengungkapkan perlakuanmu. Jika kamu tidak berniat, hanya perlakuan saja tidak ada gunanya. Harus menunjukkan dari hati yang paling dalam. Makhluk yang sudah tercerahkan mempelajari hati Buddha. Oleh karena itu, harus membaca dan melafalkan kitab sutra. Juga harus menerima dan menegakkan dharma. Bukan hanya menerima dan menegakkan dharma. Juga dapat membabarkannya pada orang lain. Ini sangat penting. Maka harus dengan tenang baik-baik merenungkan untuk menyusun makna pokoknya. Makna yang paling penting di dalamnya. Demikian menjelaskan pengetahuan dan pandangan dalam Sutra Pitaka. Prinsip kebenaran yang sangat mendalam pada Sutra Pitaka kita dapat mengetahui, kita dapat melihatnya. Ini adalah memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita mendalami Sutra Pitaka adalah sama dengan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Jadi harus bersungguh hati. Semua suara seperti ini dapat didengarnya, sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Mengajarkan segala praktik bodhisattva dan selanjutnya menjalankan 6 paramita. Suara-suara demikian, guru dharma yang berdiam di sini dapat mendengarnya Semua suara seperti ini dapat didengarnya. Juga dikatakan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Mengajarkan segala praktik bodhisattva. Karena Buddha mengajarkan kita untuk menyesuaikan dengan semua suara baik yang kita dengar. Sudah sering kita bahas, bahkan jika ada yang memaharkan kita dengan kasar, bisa kita ubah layaknya dia sedang membabarkan dharma untuk kita. Kita sering menyebutkan, di antara 3 orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Kita mengikuti dia yang baik, dan yang tidak baik kita jadikan introspeksi diri. Kata-katanya yang kasar dan penuh amarah. Saat kita melihat ataupun mendengar kondisi demikian, apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar bahwa ini adalah kelakuan yang tidak baik. Saya harus mawas diri dan refleksi ke diri sendiri, bahwa saya tidak boleh sepertinya. Dia juga adalah guru saya. Dia menggunakan kelakuannya untuk mengajari saya. Maka saya harus mawas diri. Tidak boleh berkata kasar dan penuh amarah terhadap orang lain. Karena dia membuat saya merasa tidak menyenangkan. Maka saya tidak boleh memperlakukan orang dengan tidak menyenangkan seperti ini. Maka ini juga merupakan guru bagi kita. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk menyesuaikan dengan semua suara. Kita harus bertindak seperti apa agar bisa memperbaiki diri kita. Maka sesuai dengan apa yang diperbuatnya, bagaimanapun kelakuan seseorang, bagi kita itu adalah sebuah pembelajaran. Bagaimanapun cara agar kita mampu mengajarkan ajaran bodhisattva dengan benar dan tepat, memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis kepada kita. Inilah yang harus kita pelajari dengan benar. Mempelajari semua yang diajarkannya, yaitu mengajar kita untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Terdapat 3 orang termasuk diri kita sendiri, diri kita terhadap kebajikan, guru yang baik, dengan 1 orang guru yang tidak baik. Kita dapat menjadikan kedua orang tersebut sebagai mitra bajik kita, sehingga dengan demikian mengajari kita. Kita harus memilih kebajikan dan mengikutinya. Dengan memilih yang sangat baik, sikap yang tidak boleh miliki untuk mendidik orang lain, menasihati setiap orang untuk tidak memiliki sikap tersebut. Sehingga di dalam ajaran Buddha membahas mengenai dhamma baik dan tidak baik yang telah dibahas beberapa hari yang lalu. Ajaran dengan aspek kasar adalah dharma yang tidak baik. Dharma yang halus adalah dharma yang baik. Kita telah membahasnya. Sang Buddha datang ke dunia menjalankan ajaran bodhisattva. Ingin agar bodhisattva juga orang yang mempelajari dharma jelas mengenai baik dan buruk. Mengetahui hal ini disebut dengan buruk. Bangkok dari kejahatan adalah demikian. Ini yang disebut bajik. Prinsip kebenaran yang bajik adalah demikian. Sehingga Sang Buddha datang ke dunia juga untuk membabarkan dharma yang baik dan tidak baik agar orang jelas. Maka mengajarkan segala praktik bodhisattva dan selanjutnya menjalankan 6 paramita.
agar kita bisa memahami. Demikianlah penderitaan dunia. Dengan begitu, fenomena tidak baik yang terakumulasi, yang membuat penderitaan itu muncul. Karena fenomena tidak baik yang terakumulasi akan menyebabkan buah penderitaan. Maka kita harus dengan bersungguh hati untuk berbuat baik, melatih diri untuk mendapatkan kebajikan, dan mendapatkan buah kebajikan dengan menjadi seorang bodhisatwa. Ini juga merupakan buah kebudaan. Ini adalah usaha keras dari Sang Buddha dalam mengajarkan kita semua, agar kita dapat melatih diri dalam 6 paramita, berdana, menjalankan sila, melatih kesabaran, melatih ketekunan, meditasi, dan mengembangkan kebijaksanaan yang secara sistematis diajarkan kepada kita. Suara-suara demikian, suara-suara ini, Guru Dharma yang berdiam di sini dapat mendengarkan semuanya. Buddha demikian mengajarkan Dharma kepada kita, dan kita dapat mendengar suara bajik atau suara tidak baik di dunia, dan kembali pada batin kita agar kita dapat lebih mengerti dan memahami bahwa tindakan tercela menghasilkan buah penderitaan, dan tindakan bajik menghasilkan kebajikan yang dapat membawa kita mencapai kebudaan dan buah bodhisatwa. Inilah ajaran yang disampaikan kepada kita semua dari Sang Buddha. Para bodhisatwa membina diri dalam segala jasa kebajikan dan menjalankan ikrar sebagai guru Dharma Agung, dapat melindungi pembendaraan Dharma dari tata gata secara baik, menggunakan keterampilan, kebijaksanaan, dan kefasihan yang tiada terhingga untuk membabarkan Dharma kepada orang banyak, memungkinkan semua makhluk untuk memperoleh ketentraman dan kebahagiaan besar. Inilah yang dinamakan sebagai guru Dharma. Para bodhisatwa membina diri dalam segala jasa kebajikan dan menjalankan ikrar. Kita setelah mendengar pasti harus praktek dalam tindakan nyata. Jadi kita tidak praktek dalam tindakan nyata maka tidak termasuk bodhisatwa. Jadi 6 paramita yang dilatih dalam praktek tindakan nyata. 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya kita latih dalam hati. Kita harus praktekkan di tengah orang banyak. Pelatihan di dalam hati, di luar fisik membantu orang. Praktek dalam tindakan nyata seperti ini. Jasa kebajikan ini adalah tindakan dari kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar sebagai guru Dharma Agung. Menjadi monastik adalah juga sama. Masuk ke tengah orang banyak pasti harus membantu orang. Seperti selalu menghimbau, jangan lupakan tahun itu. Melihat KITV kita, video kilas balik itu keluar. Bisa terlihat kapan dan di mana. Banjir besar di wilayah selatan. Para sifu sekelompok praktisi ingin pergi memberi perhatian kepada orang lain. Bukan dengan memakai jubah panjang seperti ini, dengan lembut di luar, hanya pergi tepuk-tepuk pundak orang. Bukan hanya seperti ini saja. Melihat semua orang juga mengenakan mantel pendek, pakai sepatu boot hujan, juga memegang sekop. Bersama orang-orang di sana menyekop tanah, sambil memegang sapu dan ember, bekerja bersama dengan orang-orang di sana untuk membersihkan rumah orang yang terkena bencana. Setiap kali jika saya melihat ini, saya akan sangat memuji salut dengan para praktisi di tempat pelatihan kita. Ceci praktek dalam tindakan nyata. Ajaran Chingse ke dalam melatih ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Jika di dalam ceci bertindak, kita ada cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Merasakan penderitaan para makhluk. Demi para makhluk menyumbangkan kekuatan fisiknya. Ini membuat saya sangat sukacita, juga sangat puji. Jadi ini adalah membina diri. Ini adalah jasa kebajikan. Jadi para bodhisatwa membina diri dalam segala jasa kebajikan dan menjalankan ikrar sebagai guru Dharma Agung. Ketika saya merenungkan hal ini, saya menyadari inilah yang disebut sebagai praktisi sejati. Dalam keseharian mereka menjaga aturan dan disiplin dengan baik. Terus melatih diri. Dan ketika semua makhluk memiliki masalah, kita masuk ke tengah masyarakat untuk memberikan bantuan. Hal ini sangat saya kagumi dari Anda semua. Jadi dapat melindungi perbendaharaan Dharma dari tata gata secara baik. Inilah perbendaharaan Dharma tata gata. Dan perbendaharaan Dharma tata gata adalah wawasan dan pandangan tata gata. Jadi menggunakan keterampilan, kebijaksanaan, dan kefasihan yang tiada terhingga untuk membabarkan Dharma kepada orang banyak. Kita harus menerus melakukan ini untuk orang banyak, dengan tubuh dan tindakan nyata. Setelah mendengarkan Dharma, kita memverifikasi hal-hal melalui pengalaman, dan hal-hal tersebut membuktikan kebenaran ajaran. Inilah cara kita menyampaikan Dharma.
bukan hanya dengan mengutip teks. Demikianlah yang saya dengar, bukan hanya menjadi seorang ahli wacana sosial. Bukan ini adalah tentang mengungkapkan semangat dharma kita yang nyata di dunia ini. Di dunia ini kita melihat sekumpulan besar bodhisatwa, jalan bodhisatwa di dunia manusia, bodhisatwa yang menjalani dengan tubuh dan tindakan nyata, dan kita juga mempraktikkan bersama, melakukannya bersama semua orang. Inilah yang disebut sebagai dharma sejati. Buddha demi mencari dharma bahkan rela menjadi pelayan bagi orang lain, dan hal ini telah disebutkan dalam sutra. Maka dapat melindungi perbendaharaan dharma dari tata gata secara bajik, menggunakan keterampilan, kebijaksanaan, dan kefasihan yang tiada terhingga untuk membabarkan dharma kepada orang banyak, memungkinkan semua makhluk untuk memperoleh ketentraman dan kebahagiaan besar, agar setelah semuanya mendengar, hati sangat tentram, sangat bahagia. Jika kita semuanya dapat demikian, para bodhisatwa kita ini insan suci, semua dari mereka pernah mempraktekkan dengan tindakan nyata. Jika kita pernah mendengar, kita berbuat demikian sesuai dengan dharma yang terdapat pada naskah sutra. Dengan demikian batin kita akan tentram. Adanya prinsip kebenaran, ada jalan, kita bisa melangkah. Seperti ketika kita mendaki gunung melewati bukit. Insan Ceci ke Myanmar tahun 2019 membagikan bibit padi kepada lebih dari 40.000 keluarga. Dapat dilihat 40.000 lebih keluarga menebarkan bibit di sawah mereka. Ketika saatnya panen, kita akan mengetahui berapa orang yang mendapatkan manfaatnya. Sekelompok bodhisatwa ini mendaki gunung melewati bukit. Perjalanan yang sangat jauh, yang sulit ditempuh, berturut-turut 15 hari. Coba bayangkan, bukankah ini adalah bodhisatwa agung di tengah orang banyak? Mereka bukan hanya menyalurkan bantuan di sana, tetapi juga menyampaikan kata-kata dari guru untuk berbagi dengan mereka semua. Sehingga mereka selain mendapatkan bantuan materi yang nyata juga mendapatkan pesta undangan buat batin mereka. Mereka yang pergi berbagi kesan, jiwa kebijaksanaannya tumbuh berkembang, memungkinkan para makhluk ini mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan yang besar. Juga sudah mendapatkan sumber penghidupan, batin juga mendapatkan sukacita dan bahagia seperti yang demikian. Para bodhisattva ini telah menyempurnakan praktek sebagai guru dharma. Dengan fisik tubuh, bukan dengan simbol. Niat hati yang dipraktekkan itulah bodhisatwa. Maka bodhisatwa, 4 kelompok murid semuanya pantas disebut bodhisatwa. Maka kebenaran sejati yang paling akhir di luar jangkauan segala kata dan bahasa. Jadi tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Lenyap pada saat pikiran muncul. Bukan sesuatu yang dapat dipikirkan atau diucapkan. Pikiran berjalan lurus terus. Seketika akan berubah dan tidak kekal adanya. Aktivitas batin bagaikan awan yang mengambang di angkasa. Benar-benar prinsip kebenaran telah bukan lagi hanya menggunakan ucapan untuk disampaikan, yakni sudah harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Aliran Zen mengatakannya demikian. Di luar jangkauan segala kata dan bahasa, tidak perlu mengatakannya. Anda pahami sebentar. Pahami sebentar, apakah hanya seperti ini saja? Setelah memahami, Anda harus terus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Jika tidak, maka bagaimana menapak di jalan bodhisatwa? Kita mesti mempraktekkan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Ajaran 6 paramita adalah harus mempraktekannya dalam tindakan nyata untuk memperoleh manfaat. Jadi harus lenyap pada saat pikiran muncul. Setelah bersumbangsi, kita telah melepas. Di saat bersumbangsi, kita sangat serius. Saya sekarang bersumbangsi, bersyukur, menghormati, dan cinta kasih dalam bersumbangsi. Setelah bersumbangsi, kita masih harus kembali, yakni tidak berlarut-larut di tempat tersebut. Kita pulang dengan bersukacita. Mereka hidup dengan aman dan gembira. Kita pulang dengan sukacita dalam dharma. Jika kita demikian jadi lenyap pada saat pikiran muncul, bukan sesuatu yang dapat dipikirkan atau diucapkan. Bukan hanya karena pikiran saya memikirkannya saja sudah cukup, ataupun dhamma sejati mendalam yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Bukan memikirkannya dengan bersungguh hati. Dengan demikian sudah bisa memikirkannya hingga tuntas. Bukan menggunakan ucapan sudah bisa disampaikan. Bukan sehingga pikiran berjalan lurus seketika akan berubah dan tidak kekal adanya. Dalam tulisan dikatakan demikian, sebenarnya hanya bisa menulis demikian. Semua harus menghayatinya. Batin kita
niat pikiran. Sekarang hendaknya mengatakannya kepada semua orang. Setiap kata yang saya katakan kepada semua orang, niat pikiran saya tidak boleh berhenti pada kata yang di depan. Selanjutnya baru ada kata yang bisa saya sampaikan. Sehingga pemikiran kita, niat pikiran berjalan terus. Demikian baru bisa melaluinya. Seperti detik, bila waktu tidak berlalu demikian, kita tidak mampu menjalani hidup dengan baik. Prinsip kebenaran yang bersamaan sehingga niat pikiran kita berjalan terus. Seketika berubah adalah tidak kekal. Kita demikian berubah-ubah terus, selalu mengatakan yang telah berlalu. Waktu berlalu terus tanpa berhenti. Langit yang gelap telah terang, seperti aktivitas batin bagaikan awan yang mengambang di angkasa kita. Langit telah terang, bila awan keluar, awan berlalu demikian. Demikian berlalu seperti hati kita mengikuti awan berjalan. Awan berlalu tanpa jejak, arti yang bersamaan sehingga semua orang bersungguh hati menghayatinya. Huruf ini sangat sederhana, tetapi hendak masuk ke prinsip kebenaran ini bukan sesuatu yang dapat dipikirkan, juga bukan sesuatu yang dapat diucapkan. Praktek yang nyata dengan tubuh kita, baru kita bisa benar-benar memahaminya. Melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, baru bisa memahami tindakan nyata dalam tubuh kita, perasaan di tempat itu, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.